Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Chandra Joko, dalam program Takjil Intelektual ISNU Kabupaten Malang. Apa kabar pemirsa Takjil Intelektual? Semoga kita tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di episode kali ini, kita akan berdiskusi dan sharing dengan tema yang cukup menarik, putar dunia psikologi bersama beliau, pakar dalam tema kali ini, yakni tema tentang Kiai dan psikologi sosial. Telah hadir dalam program Takjil Intelektual kali ini, yakni Dr. Muhammad Mahfur, MSI. Beliau adalah Kaprodi Magister Psikologi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Selain itu, Dr. Mahfur, saya akrab menyapa beliau dengan Pak Mahfur, juga sebagai Wakil Ketua PCNU Kota Malang. Baiklah pemirsa Takjil Intelektual, tak usah berpanjang kata lagi, kita langsung sapa beliau untuk mendiskusikan tema yang menarik kali ini. Pak Mahfur, apa kabar? Alhamdulillah, baik Mas. Ini Baik. sudah berapa lama mboten sowan jenengan ini, Pak? Lama ya. Beliau ini adalah salah satu guru pertama saya di bidang jurnalistik. Saya sangat ingat sekali saat itu di pesantren rakyat, masih sangat sederhana di gubuknya. Beliau, Pak Ketua, Kiai Abdul Hassam, itu saya dilatih sama beliau tentang kepenulisan. Saya masih ingat ya, coba tulis tentang salah satu tokoh yang kamu sukai, apa saja. Itu saya masih kelas 1 aliyah. Nah, hari ini luar kesempatan yang luar biasa, saya bisa duduk bersama beliau dalam program Takjil Intelektual untuk membincangkan, berdiskusi terkait tema kita pada kesempatan kali ini. Pak Mahfur, Ya. terkait tema kita, Pak Mahfur, psikologi sosial. Nah, sebenarnya psikologi sosial itu secara umum seperti apa? Psikologi sosial bukan ilmu perdukunan yang jelas. Bukan ilmu perdukunan. Jadi ilmu yang bekerja secara ilmiah, yang melihat proses manusia itu secara pikiran, perasaan, dan perilaku itu dibentuk oleh situasi sosial yang menentukan. Jadi inilah yang kemudian diselidiki bagaimana proses kognitif, proses-proses mental itu terjadi karena situasi sosial yang berbeda-beda dan kompleks begitu. Sehingga inilah yang kemudian disebut sebagai bagian salah satu subdisiplin dalam psikologi adalah sebagai terapan ya, kalau di psikologi atau kalau dua-duanya sih menurut saya. Oh. Jadi ada ya memang lebih banyak memang diterapkan sih, lebih diterapkan. Baik, kalau kaitannya dengan ini kan tema kita tentang kiai ya, kiai ya. Kiai dan psikologi sosial. Artinya kiai itu dalam masyarakat itu hanya sebagai rujukan, tempat berkeluh kesah, tempat bertanya akan kondisi kebangsaan, kondisi masyarakat, apapun itu ditanyakan kepada kiai. Sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam, Pak Mahfur, kalau posisi kiai di masyarakat, menurut jenengan itu bagaimana? Posisi kiai sebenarnya beragam menurut saya. Jadi tergantung kepada kultur yang membentuk kiai itu. Ada kultur yang dilatar belakangi oleh terbentuknya identitas ningrat, maka ya bagaimana seorang raja, maka seorang kiai juga akan lebih diperlakukan atau diterima dan dipersepsikan oleh masyarakat itu sebagai seorang raja. Nah, tentunya akan muncul perilaku-perilaku tertentu di dalam berinteraksi dengan kiai. Jadi posisi kiai sangat ditentukan oleh persepsi orang tentang kiai. Nah, kalau diklasifikasikan ya juga banyak sih sebenarnya. Ada model yang ningrat itu, ada yang model moderat, ada yang model membaur. Bahkan ada yang modelnya tidak nampak sebagai seorang kiai, tapi di tempat sunyi mereka dicari, beliau-beliau ini dicari. Biasanya setengah satu kiai keramat, ya gitu. Jadi kehidupannya barangkali tidak dilihat sebagai kiai, tapi orang yang kenal
itu dianggap sebagai kiai atau wali lah biasanya itu. Dan orang-orang tertentu saja yang tahu. Jadi banyak ragamnya, tergantung pada persepsi orang dan kebutuhan orang tentang sosok kiai itu seperti apa. Kalau berkaitan kan ada banyak, ada apa, kiai statusnya itu sebagai ningrat, sebagai apa, yang moderat, tengah-tengah, ada yang kerakyatan, ada juga yang memang bersembunyi, tidak diketahui tapi namanya begitu populer seperti itu. Nah, kalau perannya sendiri, model-model itu tadi, itu apakah juga berbeda-beda kepada masyarakat atau gimana? Ya, berbeda karena peran itu biasanya juga tergantung pada orang mempersepsikan dia seperti apa. Contohnya kalau saya ini sebagai seorang dosen, karena barangkali orang itu mempersepsikan saya sebagai dosen, maka itu akan cenderung saya memilih perilaku cara berpikirnya sebagai seorang dosen, seorang akademisi. Nah, seorang akademisi misalnya. Ini psikologi sosial penjelasannya seperti itu. Sama halnya dengan kiai, kalau apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh seorang kiai itu sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat, maka itulah terbentuklah peran itu atau posisinya sebagai misalnya sebagai seorang ningrat. Tentu investasi pembentukan nilai-nilai keningratan itu muncul sudah sedemikian rupa. Bangunnya enggak 1 bulan 2 bulan. Ya, jadi citra itu terbuat lah ya. Iya, citra itu terbuat. Baik itu sengaja atau tidak sengaja. Sengaja ya mungkin by design lah, atau tidak sengaja yang memang kultur yang berkembang pada satu poros tertentu menciptakan satu istilah atau identifikasi sebagai seorang ningrat. Ya, ini nanti akan ada proses-proses hubungan antara kiai dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Berdasarkan barangkali ini patternnya atau pola dari perilaku hubungan itu. Nanti yang moderat misalnya juga atau yang membaur dengan masyarakat juga akan berbeda gitu. Nah, ini yang membedakan apa? Boleh jadi latar belakang, boleh jadi konstruksi sosial yang membentuk. Artinya mungkin sejak lahir. Sejak lahir gitu. Mungkin sejak lahir sudah ada pesantren yang berdiri besar, ada yang sejak lahir memang belum ada pesantren tapi membangun mulai dari nol. Itu juga membentuk tadi ya, apa, perspektif yang berbeda-beda. Iya, perspektif yang berbeda-beda. Jadi ini investasi identitas. Investasi identitas. Jadi masing-masing kiai saya kira menurut proses ini ada investasi identitas itu yang bisa diciptakan atau memang secara kultural perlahan-lahan terbentuk begitu. Kalau dari perbedaan tipe-tipe tadi Pak Mahfur, kan otomatis berarti hubungan dengan masyarakat pasti juga berbeda-beda rasanya. Ya, rasanya berbeda. Mungkin ada yang nanti sebagai ningrat, yang moderat, kerakyatan, maksudnya kan kedekatan pun juga berbeda. Ya, berbeda. Nah, untuk seorang kiai sendiri, dari perbedaan tadi, tipe-tipe tadi, mempengaruhi cara beliau, ya, para kiai, para alim, para ulama, mempengaruhi masyarakatnya itu kalau menurut jenengan bagaimana Pak? Ya, kalau secara ini ya, secara pengamatan masa kini, memang ada beberapa model interaksi atau model komunikasi antara kiai dengan orang jamaahnya yaitu dan pengikutnya. Ya, dan pengikutnya itu. Jadi kalau yang pesantren-pesantren besar itu lebih pada agensi bagi ini ya, bagi orang yang memang belajar di situ. Tetapi kadang tidak menjadi agensi bagi orang-orang yang tinggal di luar lingkungan itu. Nah, inilah bagian dari proses yang namanya menurut saya adalah proses keningratan tadi. Sehingga eksklusif. Bisa dikatakan seperti itu nggak Pak? Ya, menurut saya kalau dalam kacamata sosiologis ini eksklusif. Ada batas antara masyarakat di sekitar sama lembaga pendidikan atau pesantren itu. Dan banyaknya pesantren-pesantren yang muncul hari ini barangkali juga banyak yang terpisah antara pesantren itu sendiri dengan lingkungan di mana pesantren itu ada.
sehingga unsur-unsur komunikasi dengan orang lain di luar pesantren itu cenderung tidak ada. Ya ini seperti lembaga pendidikan saya kira. Jadi lembaga pendidikan itu kan ya dia mengurusi sesuatu yang di dalam itu, sementara yang di luar tidak jadi urusannya. Kadang begitu. Kalau menurut Pak Mahfud sendiri, dengan sekarang era hari ini ya, perkembangan zaman sedemikian rupa sampai saat ini, kalau menurut jenengan lebih banyak mana Pak sekarang? Itu banyak kiai yang eksklusif atau banyak kiai yang lebih terbuka atau membaur dengan masyarakat? Kalau menurut jenengan? Ini harus disurvei. Tapi kalau melihat perkembangan ini ya, perkembangan yang terlihat saja, perkembangan yang terlihat kok memang sepertinya terpisah ya antara masyarakat dengan pesantren itu sendiri. Ya ada unsur-unsur komunikasinya, tetapi tidak sedemikian mentransformasi kehidupan sosial masyarakat. Jarak kurang. Tentu itu tidak semuanya. Ada beberapa pesantren yang seperti yang di Pati, terus di Gulu-Gulu, itu memang saya membaca sejak lama telah menjadi bagian dari ini anasir gerakan sosial di masyarakat sekitar. Nah ini yang menurut saya bagus begitu. Tapi kalau pesantren-pesantren yang mendedikasikan modern itu biasanya memang lebih ke arah tadi ya. Agensinya ya agensi internal saja, tidak terlalu hiruk pikuk dengan bagaimana masyarakat yang di sekitar itu juga menjadi bagian dari proses aktif dari perubahan sosial atau berarti kaitannya dengan tujuan dakwah, ya berarti memang segmennya sudah masing-masing. Iya, segmennya ya itu menjadi market dakwah. Iya, market dakwah itu kan memang tergantung pada siapa yang butuh. Konsumennya siapa. Nah, kalau orang-orang di sekitar situ tidak menjadi konsumen, ya memang tidak menjadi tujuan utamanya begitu. Terus kalau menurut Pak Mahfud, bagi seorang yang mungkin bercita-cita menjadi seorang kiai atau sudah statusnya kiai, kalau baiknya bagaimana dengan model-model tadi? Ada dua pilihan barangkali. Yang pertama adalah tentang ini, value-nya adalah value atau nilainya tadi, nilai dakwah yang lebih kepada proses mencari konsumen. Nah ini hampir mirip dengan tata kelola dunia pendidikan. Sehingga kalau mau bergerak di sini juga nggak apa-apa. Juga nggak apa-apa. Artinya bahwa ini juga menjadi bagian dari kuota pasar gitu. Kuota konsumen keagamaan itu ada. Tapi juga kalau mau memilih yang nomor dua, artinya yang tidak bersifat di bidang pendidikan, yang tidak semata-mata seperti tadi, itu ya bisa fleksibilitasnya bisa diatur. Artinya dia membuka ruang yang sebaik-baiknya untuk selalu terhubung dan tumbuh bersama masyarakat yang ada di sekitar ini untuk tujuan-tujuan kebersamaan. Jadi community base. Kalau menurut saya ini yang model community base kayak pesantren rakyat itu menurut saya adalah proses community base. Tidak semata-mata ini bagian dari satu lembaga pendidikan yang ditawarkan ke dunia luar yang kemudian ada orang yang membeli misalnya begitu. Tapi ya dua ini menurut saya ada sih. Memang ada mewakili masing-masing. Ada tantangan dan ini ya tidak harus mana yang lebih baik karena orang percaya dengan pilihan itu dan keadaan masyarakat di situ. Yang paling penting adalah bagaimana misalnya dua ini ya tetap berperan dan bertugas sesuai dengan nilai-nilai jalannya masing-masing. Yang pasti bahwa proses dan tanggung jawab keberagamaan dan kemudian kemanusiaan atau hal-hal lain yang menjadi toleransi dan lain sebagainya itu bisa. Jadi menurut saya ya secara sederhananya ada kembali mungkin sesuai latar belakangnya masing-masing. Yang penting tetap berjalan sesuai bagaimana tugas dan fungsi kiai itu di masyarakat seperti itu Pak. Kalau terkait ini Pak, ini kan kiai kan otomatis bersinggungan langsung dan ada unsur-unsur nilai dakwahnya, dakwah di masyarakat dengan berbagai cara mungkin. Nah, kalau dalam perspektif psikologis sendiri Pak, teknik-teknik apa? Misal ada teknik persuasi atau teknik apa yang bisa dilakukan oleh kiai hari ini
di era serba keterbukaan, informasi bebas, dan era Ya, jadi ada beberapa teknik yang kalau secara konvensional biasanya kita memang nggak membutuhkan atau tidak adaptif dengan teknologi ya. Kalau sekarang kan perkembangan teknologi juga cukup kompleks dan cepat sekali, maka ada strategi-strategi atau ya cara teknik yang berbeda-beda gitu. Yang hari ini barangkali menjadi setiap orang berburu adalah teknik digital information management ya. Jadi manajemen informasi digital itu adalah salah satu teknik yang paling penting hari ini, populer. yang paling populer hari ini, sehingga semua orang dan setengah wajib itu Pak ya. Setengah wajib. Kalau tidak menggunakan itu ya nanti nggak laku. Orang mau mengetahui ya semuanya carinya dari situ. Carinya dari situ. Nah, ini branding sendiri penting untuk seorang kiai. Penting karena begini, masyarakat itu terpengaruh dengan brand, figur, terpengaruh dengan figur. Dan ketika terpengaruh dengan figur, berarti masyarakat itu akan mengelola pikiran dan perilakunya berdasarkan pada figur yang muncul dan kemudian menjadi namanya apa ya? Identitas bahkan pemujaan atau worship. Kayak celebrity worship atau apa ya. Ini seperti selebriti. Jadi kita nggak pernah ketemu. Jadi pemujaan terhadap selebriti itu adalah proses menggilai satu public figure yang itu sudah sedemikian rupa. Itu dalam psikologi sangat populer juga itu, menjadi kajian-kajian itu. Kayak fenomena nyambung masih tadi apa terkait brand seorang kiai terus akhirnya sampai dipuja-puja. Ini sekarang lagi fenomena kayak Gus Idam, Gus Kausar, Gus Miftah, terkait brand penguasaan atau branding itu. Ya, salah satunya itu. Itu bisa bermakna ini menguntungkan, bisa bermakna juga nanti melalaikan itu. Menguntungkan apa? Menguntungkan bahwa figur publik hari ini menjadi politik perebutan. Jadi semua orang akan mencari massa, mencari follower, dan itu sebagai komoditas. Nah, ketika kita misalnya kiai atau orang-orang yang tersohor di bidang keagamaan tidak menjadi bagian dari sini, maka tidak ada pilihan baik di dalam proses perebutan dalam ini ya, dalam komodifikasi media atau komodifikasi digital itu, sehingga orang-orang kemudian lebih memilih pujaan-pujaannya yang tidak edukatif, tidak memberikan informasi yang mencerahkan, tidak dapat mendorong orang untuk misalnya semangat A, semangat B itu. Jadi di antara ini ya realitas ini, maka ya seorang kiai yang mampu yang mampu dan mumpuni salah satunya juga boleh atau wajib saya kira untuk mengambil ruang-ruang perdebatan ini atau ruang-ruang komodifikasi digital ini, karena ini setidaknya bisa menjadi anchor budaya yang positif gitu. Anchor budaya yang positif, karena hari ini setiap orang itu bebas menentukan anchornya budaya dan anchornya figur, bahkan anchornya nilai. Sudah sedemikian liberal hari ini. Jadi dengan mudah juga dicari. Dia mau pilih menu apa itu. Menu apa. Makanya ruang-ruang ini juga harus diisi sehingga menunya lebih banyak menggerombol ke ini figur-figur yang positif. Nah, terus, ini kan perlu teknik juga, perlu teknik. Nah, terus posisi kiai kampung, Pak. Itu bagaimana dengan era ini? Nah, kiai kampung sejauh kita masih punya ini ya, sejauh kita masih punya kehidupan sosial, punya yang namanya modal sosial budaya, maka kiai kampung adalah orang penting yang menjadi figur lokal. Lokalisir figur tetap tetap butuh.
lokalisir struktur tetap butuh. Karena begini, evolusi hari ini menurut saya adalah evolusi yang masih berada pada kekuatan budaya dan sosial. Artinya meskipun dunia virtual hari ini begitu menguasai, tetapi efek dari itu masih menjawab kebutuhan-kebutuhan biologis orang, dan kebutuhan biologis orang itu tidak bisa tidak, itu juga ada kebutuhan-kebutuhan interaksi sosial, kemudian kebutuhan dan dukungan sosial, garansi sosial, koneksi sosial itu yang lebih berharga. Kalau yang di dunia digital, digital itu konektivitas orang itu semu atau absurd, dan itu tidak bisa menggaransi, banyak abstraksi sekarang istilahnya. Abstrak, dan itu selalu nggak jelas. Jadi anchornya itu nggak jelas, jadi berubah-berubah. Tapi kalau lokalitas ini di perubahan, menurut saya di perubahan mulai zaman batu zaman batu sampai zaman sekarang ini digital atau teknologi, evolusi orang itu kolektif. Tidak bisa evolusi orang itu individual banget, itu case by case saja. Dan itu biasanya kalau evolusi individual itu nanti cenderung kontradiktif. Nah, senyampang atau dalam hukum evolusi ini bahwa modal sosial masih menjadi garansi bagi kehadiran orang, saya kira peran dari yang namanya Kiai Kampung ini masih nomor satu menurut saya. Jadi menjaga gawang utama. Iya, karena ini tidak, kalau di digital itu kan menurut Zhang Baudrillard itu kan apa, simulakra, kalau nggak salah ya. Jadi simulakra itu ya di dunia digital itu simulacranya rame banget, tidak terkendali, dan bikin orang kayak angin yang kesana kemari, gampang berubah. Tetapi secara real manusia hari ini masih sifatnya masih sangat biologis dan tidak bisa dihindari, biologis dan komunal begitu. Kecuali di setting ini kebudayaan yang individual. Seperti di barat itu individual. Mungkin Kiai kamu nggak begitu penting karena tidak ada trust sosial gitu. Jadi ya pokoknya fasilitas individu terpenuhi itu selesai. Tapi kalau kita di sini nggak bisa. Jadi meskipun ada kebebasan individu di dalam menyerap informasi, tapi evolusi budaya kita masih belum sampai pada evolusi individual. Jadi, masih tetap ada budaya komunalnya. Komunalnya masih ada. Jadi meskipun kita itu bermain teknologi, tapi masih rindu arisan. Misalnya begitu. Tahlilan. Itu masih rindu karena apa ya? Itu menjawab biologisnya. Jadi digital masih belum menjawab biologis. Masih menjawab hal-hal yang sifatnya menurut saya psikologis, yang abstrak-abstrak begitu. Jadi yang bisa dilakukan oleh Kiai Kampung adalah tetap menjaga, merangkul atau menjaga umat yang berada di grassroots ya Pak. Ya, ini penyeimbang menurut saya, penyeimbang dari perubahan. Stabilizer. Ya, stabilizer yang ini nggak bisa ditinggalkan begitu ya. Kita itu berdinamika dengan teknologi, tapi pada akhirnya kita masih kembali ke rumah, masih kembali keluarga. Dalam keluarga juga masih ada rukun tetangga, masih ada ini. Nah, ini simulasi hidup kita masih seperti itu. Maka Kiai Kampung menurut saya adalah stabilizer yang paling penting hari ini untuk memainkan peran yang moderat dan membaur tadi. Karena kadang beliau itu kan nggak terlihat, ya kan? Dianggap kadang terlupakan. Bener. Padahal ya tadi perannya untuk menjaga ketenangan, kedamaian, terus penyeimbang di masyarakat itu sangat penting sekali. Benar. Jadi ini juga menjadi isu-isu yang ada kaitannya dengan sustainability development ya hari ini, karena sustainability SDGs itu salah satu tuntutannya adalah bagaimana pesantren atau kiai ini terkoneksi dengan lingkungan yang ada di sekitarnya, karena biasanya keterpisahan dengan lingkungan sekitar itu juga akan menciptakan ketidakseimbangan nilai, bisa ketidakseimbangan ekonomi, bisa ketidakseimbangan yang lainnya juga yang bisa. Ada kayaknya juga tambah memperburuk citra pesantren, dan boleh jadi seperti itu karena pesantrennya rame tapi orang dampaknya ke samping kanan samping kiri tidak begitu makanya
proses bisnis dari pesantren itu, yang saya maksud bisnis tidak hanya bisnis ekonomi, tapi sosial bisnisnya. Bagaimana menurut saya adalah tumbuh bersama. Ya, tumbuh bersama. Jadi kiai tidak lagi terlalu didorong atau dikonsepsikan dengan keningratannya, tapi bagaimana sebenarnya harus bergeser. Kiai menjadi bagian dari agensi sosial yang itu tumbuh bersama dengan masyarakat. Karena ini juga kebutuhan negara dan bangsa ini untuk itu. Jadi menurut saya seperti itu. Contohnya kalau di kota ya, ada muncul banyak pesantren-pesantren, tapi dia ya seperti perumahan. rumah tafid dan lain sebagainya. Itu yang memang ini ya menurut saya ya tumbuh begitu saja tanpa kemudian melakukan pendekatan yang basisnya adalah lingkungan. Tapi ada teman-teman yang kemudian bikin pesantren budaya yang mana hampir sama dengan ini, hampir sama dengan pesantren ya, bahwa kita tidak boleh terpisah. Bahkan pesantren ini lahir untuk merawat realitas sosial, merawat warisan-warisan kebudayaan yang ada ini, untuk kemudian direorganisir, dikonservasi, agar ini hidup menjadi milik masyarakat. Dan disitulah sebenarnya pesantren ada begitu. Jadi ini bukan tujuannya adalah untuk mendirikan lembaga pendidikan, tetapi mengkonservasi ini aset komunitas yang mulai tergerus oleh developmentalisme, oleh para pendatang. Nah ini menurut saya yang menarik begitu loh. Jadi sebenarnya banyaknya pesantren-pesantren yang ada pesantren dari tentang kebudayaan. Pesantren. Jadi sejatinya memang hari ini banyak yang muncul. Iya, jadi dirancang bersama masyarakat. Tapi kan kadang tidak begitu. Pesantren, terutama pesantren baru ya, pesantren baru tidak dirancang bersama dengan masyarakat, tapi sebagai sebuah kebutuhan pribadi atau keluarga untuk ini ya tujuan tertentu. Ya itu baik tujuannya baik bahwa saya harus mengajarkan ilmu ini, bahwa saya harus bermanfaat pada ini. Tetapi menurut saya hari ini tujuan itu tidak cukup gitu loh. Tidak cukup dapat ini menyelamatkan ini masyarakat. Jadi sebenarnya pemaknaan terhadap kata pesantren sendiri dan kiai itu ya agak lebih luas lagi, lebih berkembang lagi, sehingga tidak kalau mau mendirikan pesantren itu harus ini seperti ada teori harus ada gubuknya, harus ada ini yang misalnya. Kalau menurut jenengan bagaimana? Ya begini, ini kan belajar dari pesantren rakyat ya, ini belajar dari pesantren rakyat. Kalau niatnya ningrat, kalau basis investasi kekiaiannya adalah ningrat, maka dia akan membangun yang namanya gedung atau pesantren atau tempat pendidikan. Nah, tapi kalau basisnya adalah rakyat, maka tidak perlu menjadi kiai kemudian harus membangun, membuat pendidikan. Tetapi menggerakkan, ini kan beda. Menggerakkan itu nggak butuh modal finansial, tapi modal sosial yang harus diaktifasi. Nah teman-teman saya dorong seperti itu yang di pesantren budaya itu. Kamu harus menggerakkan modal sosial. Partisipasi. Makanya pesantren itu dirancang bersama dengan masyarakat. Bukan dibuat kurikulum gitu. Akhirnya masyarakat sendiri ikut memiliki. Ikut memiliki pesantren sehingga modal sosialnya menjadi terbuka. Dan ini menjadi bagian dari yang namanya ini ya sustainability development. Nah, jadi kalau di desa ya rural sustainability, bagaimana keberlanjutan masyarakat ini tidak terjaga. Jadi sebenarnya kalau ada sustainability development, sebenarnya pesantren yang ala ini dulu yang dirancang bersama dengan masyarakat, hadir untuk masyarakat, ini sebenarnya bukan konsep baru, bukan konsep baru. Mengapa ini kemudian muncul harus ada sustainability development? Karena institusi-institusi formal pendidikan tidak terkoneksi dengan pertumbuhan bersama di mana dia hidup, akhirnya ada sustainability, ada cara itu. Makanya mana yang harus well educated, mana yang tidak well educated. Dan hari ini saya sedang membersamai teman-teman
juga baru untuk mendorong bagaimana pesantren hadir di masyarakat. Ini dibangun berdasarkan pada ini tadi proses-proses community, sehingga nggak ada kiainya. Kalau di pesantren kan masih ada kiainya, tapi justru nggak ada kiainya. Jadi kiainya bisa siapa saja berarti ya? Kiainya bisa siapa saja yang bisa diajak untuk tumbuh bersama di situ. Karena kan sekarang prinsip agensi dan kolaborasi kan memungkinkan untuk mendirikan suatu pesantren, tapi kalau kiainya. Tapi kalau tantangannya sendiri Pak Mabon, dengan sekarang kan generasi Z ya, kan mulai tumbuh generasi Alpha. Nah itu kan pasti karakteristiknya berbeda-beda dan ada keunggulan dan kurangnya masing-masing. Posisi Kiai dalam menanggapi atau tantangan dakwahnya menghadapi generasi itu bagaimana? Ya, saya kemarin juga barusan membahas itu. Jadi hari ini generasi Z, banyak istilahnya ya, generasi strawberry, itu ada macam-macam. Mereka kuat di luar, tapi rentan di dalam. Biasanya begitu. Mengapa demikian? Karena garansi sosialnya nggak cukup kuat. Kurang. Interaksi sosialnya. Nah, interaksi sosialnya kurang. Padahal secara psikologis, persoalan psikologis itu kalau ditanggung individu, itu beratnya bukan main. Beban mental banget. Beban mentalnya bukan main. Mengapa generasi Z hari ini tuh kuat di luar, rentan di dalam? Karena nggak punya garansi sosial. Garansinya individu. Ya, plokrok lah, bahasa Jawanya. Plokrok. Semua masalah kalau kita tanggung individu, itu mesti kolaps secara individu. Karena tadi, evolusi kita itu bukan evolusi individual. Tapi evolusi kita itu selalu kolektif. Jadi dari nomaden, pertanian, dari gini-gini itu selalu kolektif. Jadi belum cukup membuktikan bahwa kita itu bisa survive secara tadi belum sampai ke urusan sendiri-sendiri tadi individu. Seperti Barat. Tidak seperti Barat. Kalau Barat memang ya urusannya individu Makanya menurut saya yang banyak stres karena ya beban individu ya kuotanya terbatas lah. Kita gencar dari kanan kiri ya tetap berkatan, tahlilan, ngopi. Jadi itu kan sebenarnya mendelivery beban psikologis. Nah inilah modal sosial yang kiai kampung punya, tetapi kiai perkotaan tidak punya gitu. Nah inilah yang kemudian penting menurut saya, bahwa secara individu dan generasi Z, dia memang ahli di bidang teknologi, cepat belajar, analisisnya logikanya bagus. Nah tetapi sekali lagi tubuh mereka masih butuh garansi sosial, dan itu problematika hari ini sangat banyak. Jadi di psikologi ini banyak sekali menghadapi anak-anak yang macam-macam. Tapi belum sampai ada yang bunuh diri kan, Pak? Gejalanya sudah. Gejalanya sudah. Tadi katanya stres karena tugas akhir. Gejalanya sudah ya. Tapi rentan sekali Pak ya itu. Rentan dan lebih banyak dari dulu. Jadi kami di dosen-dosen psikologi seringkali menemui hal-hal yang cukup unik di hari ini, ya termasuk menggambar tangan pakai sayap ini Pak. Itu sudah menjadi gaya hidup hari ini. Jadi, nah ini karena apa? Kembali ke dirinya, karena terlalu individual. Jadi menurut saya ya bagaimana moda sosial atau evolusi sosial ini tetap harus ditumbuh kembangkan begitu. Nah ini peran kiai atau agamawan yang bisa melakukan ini sub organizing gitu. Tidak harus menunggu pesantrennya ada. Tapi gerakan nafasnya. Nafasnya value. Tapi kalau model yang cocok. Ini kalau pendekatan ningrat nggak pas. Generasi hari ini kalau menjadi kiai ningrat juga nggak pas. Karena generasi hari ini punya bahasanya sendiri. Dia sudah bisa menilai sendiri tuh orang punya penilaian sendiri. Punya bahasanya sendiri, punya teknologinya sendiri, punya kemauannya sendiri, dan punya caranya sendiri untuk berkembang dan bertumbuh. Treatmentnya kiai rakyat. Treatmentnya adalah ini tadi kiai kampung. Bahwa nongkrongi mereka, mendengarkan bahasa mereka, kemudian
mencari momen-momen istimewa bersama mereka, itu akan menjadi tadi proses untuk merawat modal sosial mereka sehingga mereka tetap terjaga dalam evolusi sosialnya begitu. Nah, ini adalah pendekatan. Tapi kalau pendekatan ningrat, ya yang kena mungkin yang patuh-patuh saja, tapi yang nggak patuh-patuh itu jauh lebih. Berarti model-model instruktif atau agak model-model gaya diktator ini sudah nggak relevan lagi. Nggak relevan karena dia sudah terpapar demikian luas proses-proses komunikasi yang tidak terbatas, sehingga cara-cara yang seperti tadi itu juga kurang cocok bagi generasi hari ini begitu. Makanya ini proses menjadi kiai juga tadi harus ada brand, itu juga penting. Itu bagian dari proses menyapa dengan bahasa mereka, sehingga bahasa-bahasanya juga bahasa-bahasa yang dipilih untuk mempersuasi mereka atau mempengaruhi mereka begitu. Ada juga yang mungkin masuk dalam ruang-ruang kecil mereka, misalnya dengan komunitas game apa itu, kan ada apa masih gue MLBB ya, FF ya. Jadi seorang kiai atau orang yang ingin berdakwah itu juga boleh sih menjadi bagian dari komunitas itu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya bahwa kita mau membuat rekonstruksi persepsi tentang kehadiran kiai sebagai bagian yang terus bisa menyesuaikan dengan ini ya, budaya zaman dan tetap ada statement awal tadi di awal pembicaraan bahwa ya itu adalah rujukan semua persoalan. Ya, ngalah-ngalah psikologi itu Mas. Urusan apa ekonomi, urusan keagamaan pasti, urusan teknologi, sampai urusan bab goib itu, kiai harus menguasai semua. Jadi kalau kiai itu presence-nya, kehadirannya itu total, maka dia multi talent. Tukang didik agama warai ngaji ya tukang macam-macam juga gitu. Dan saya jadi ingat begini diceritani waktu itu Kiai Mas Duki. Mas Duki itu membaurnya dengan masyarakat jadi sampai tahu bahasanya itu adalah cangkruan orang itu di mana, main dadunya gimana, terus main kartunya gimana. Nah, beliau sangat tahu itu. Jadi ini proses kiai kampung tadi, kiai kampung itu benar-benar memahami alat-alat kebudayaan masyarakat begitu. Nah, ini yang penting. Jadi kalau ningrat itu akhirnya nanti ini keluar dari cara memahami alat-alat kebudayaan masyarakat. Tapi karena ini proses dakwah proses dakwah kita harus memahami alat-alat kebudayaan masyarakat. Karena disitulah perilaku muncul. Jadi alat-alat kebudayaan itu disertai juga dengan perilaku masyarakat. Kalau kita tidak menguasai itu, kita berada di area luar begitu. Jadi kalau ingin merubah orang itu dari luar. Susah kan? Susah. Karena nggak tahu apa karakternya bagaimana. Daya jangkaunya itu jauh dan kita tidak punya alatnya, cenderung tidak punya alatnya. Tapi kalau kita seperti tadi melekat, kita akan menguasai alat kebudayaan dan kita mudah mentransformasi itu gitu. Dan berdakwah juga itu. Ketika mampu menguasai alat-alat sosial dan budaya, maka kita akan mudah untuk mengajak orang menjadi lebih baik. Atau kita menemukan hal baik di masyarakat yang kemudian disebarluaskan. Kaitannya dengan model dakwah yang hari ini, Pak Mahfud, ini mungkin sebagai akhir dari perbincangan kita. Apakah pilihan dakwah di era digital mungkin kita di YouTube mungkin ya, atau di Instagram Live dan sebagainya itu efektif untuk hari ini? Atau memang harus masuk ke sana semua? Itu menurut saya sebagian dari alat kebudayaan tadi. Jadi sebagian dari alat kebudayaan yang harus kita mengisi di situ. Karena ada ruang-ruang di sini yang menjadi bagian dari sub baru kebudayaan virtual, virtual culture. Ini harus diisi. Jadi sebenarnya ketika kita
menguasai ini sebenarnya menjadi bagian dari turut mengisi dan mengambil alih atau mewarnai alat kebudayaan itu. Tetapi juga ini hanya sebagai bagian, gitu, hanya sebagai bagian. Ini jangan dilupakan ya tadi. Iya, ini juga jangan dilupakan. Ini juga jangan dilupakan begitu. Jadi memang harus disinergikan antara model yang teknologi, model yang kerakyatan itu harus bertahan. Itu kan tantangannya hari ini begitu. Ya. Jadi orang dicari oleh orang luar, tapi tidak dicari oleh orang di sekitarnya. Nah ini kan nanti akan terjadi populer di langit, di bumi tidak begitu dikenal. Tidak begitu dikenal. Itu kan, nah, menurut saya ya naif lah. Menurut saya yang naif bahwa ya bahasa agamanya itu ya orang terdekat lah, yang orang yang nanti akan mengantarkan kita ke ini kan gitu ya. Karena kalau kita sudah kembali, ya pasti yang bagian nyuceni, bagian apa-apa itu ya pasti orang terdekat kita. Ya, jadi memang itu maksudnya bahwa sumber komunitas itu juga harus menjadi bagian dari proses dakwah. Ya. Jadi ini bagian alat kebudayaan yang menurut saya bisa dan harusnya dikuasai oleh kiai hari ini. Atau minimal dikenal. Ya, dikenal dan dikenal dan digunakan. Iya, dikenal dan digunakan. Kiai itu kan sebagai ini ya, sebagai pusat dari apa ya namanya, pusat kekuatan keagamaan dan tentunya memiliki kekuatan-kekuatan yang menopang itu. Nah, sebenarnya kekuatan-kekuatan inilah yang perlu untuk lebih dikonvergensi atau diracik menjadi kelengkapan alat kebudayaan itu. Jadi menurut saya nggak harus fokus pada satu hal saja. Karena kan mengolah kiai itu kan sebagai pusat kekuatan menguasai alat kebudayaan ini. Bagaimana bisa akhirnya ditransformasikan dengan hal-hal yang baik untuk kebutuhan dakwah. Iya, itu. Jadi ya yang media juga digunakan, yang non media ya tetap dirawat. Terima kasih Pak Mahfur, luar biasa diskusi kita, perbincangan kita pada tema kiai dan psikologi sosial. Kayaknya ini kalau dibahas itu satu semester ya. Satu mata kuliah sendiri. Mata kuliah sendiri ini ya. Terima kasih panjenengan sudah bersedia untuk menjadi narasumber dalam program Takjil Intelektual ISNU Kabupaten Malang. Di episode selanjutnya, sahabat program Takjil Intelektual, tentunya kita akan membahas tema-tema yang tak kalah menarik dari kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Baiklah, terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama.